dijatuhkan dari helikopter langsung ke pohon, bayangan saya gitu guys. Ekspektasi saya sudah begitu besar. Walaupun kacang balau itu hasil akhirnya, tapi disitulah saya dapat pengalaman yang sangat berharga, sehingga saya bisa bagaimana dari skenario yang akan datang dalam belajar ini. Hello everyone, welcome back to podcast Jagungan Jogoroso Pituturan. Kali ini kita berada di lokasi yang sangat berbeda. Saya sekarang berada di Kedai Sapta Wikrama. Tidak sendirian, saya ditemani oleh salah satu pegiat teater dan juga budayawan. Sebenarnya sama. Beliau sering akrab dipanggil Pak Sindu, tapi nama asli beliau Dohir Herlianto. Tinggal di Malang tapi bukan orang Malang. Kita akan mengenal beliau dan juga bagaimana pandangan beliau terkait dalam dunia keteateran dan juga teater memandang sebuah kehidupan. Oke, langsung saja Pak Sindu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Ya, seperti yang sekarang baik-baik saja. Di lama saya gak kesini. Iya. 1 tahun yang lalu. Jangan lama-lama biar tidak rindu. Biar tidak rindu ya. Tapi beda dengan tahun kemarin. Tahun kemarin masih belum ada kedainya. Sekarang ada kedai. Iya. Saya pengen ngobrol sama Pak Sindu. Pertama sebelum masuk ke teater mungkin pengen tahu sih Pak Sindu asli mana gitu, juga perjalanan sejak kecil gimana gitu. Perjalanan sejak kecil. Waktu lahir saya masih belum bisa berjalan. Oh gitu. Baru agak besar sedikit saya berjalan. Saya asli Probolinggo. Tepatnya di Desa Gunung Geni, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Jadi saya orang desa sekali. Namanya saja Gunung Geni. Gunung Geni. Iya. Geni itu apa Pak? Geni itu api. Api. Iya. Jadi ada di situ ada gunung yang konon katanya, saya belum pernah naik ke puncaknya itu. Gunung yang nggak seberapa tinggi. Ada batu geninya di situ. Konon kalau misalnya musim kemarau, rumput-rumput sekitar itu terbakar oleh watu geni. Watu Geni. Iya. Terus SMP, SMA itu di Probolinggo juga. Ya, nah kebetulan itu dulu itu lingkungan di desa saya itu nggak ada yang tertarik untuk sekolah. Kebetulan ada kakak kelas itu yang sekolah ke SMP. Saya bingung itu. Ini sekolah SMP. Setelah lulus itu ditawari oleh orang tua, sekolah di pondok aja. Ada satu pondok itu yang ada SMP-nya. Gitu. Kayak saya SMP itu kan yang kayak di luar itu, bawa seragam yang pakai seragam yang celana pendek. Gitu. Saya nggak paham waktu itu. Pikir saya ya sekolah ya berbaur dengan siswi-siswi yang keren-keren. Gitu. Wah, saya senang itu. Ya wes, gak apa-apa. Jadi saya bawa seragam yang celana pendek gitu. Ternyata sampai di situ tidak boleh pakai celana pendek. Jadi saya SMP di SMP Nurjadi. Pondok Probolinggo. Terus setelah SMP juga SMA di SMA Nurjadi juga. Berarti 6 tahun di pondok. 6 tahun di pondok, tapi jangan bertanya tentang kitab kuning. Kalau yang kuning saya nggak bisa. Kitab hitam. Saya nggak bisa membaca kitab gundul. Bisanya kitab gondrong. Jadi saya 6 tahun di situ. Terus pasca mondok langsung kuliah ke Malang. Nah, itu ceritanya begitu. Kan saya orang desa, orang tua itu adalah
orang yang bukan orang yang mampu secara ekonomi. Sama orang tua itu waktu itu tidak mau dikuliahkan. Tapi teman-teman saya itu banyak yang kuliah, saya kepingin kuliah itu. Alasan orang tua nggak punya biaya untuk kuliah itu. Tapi biasanya kultur desa saya itu orang yang menikah itu kan mesti dikasih apa-apa. Kadang dikasih jatah ladang, dikasih jatah sapi, apa kan gitu kan. Kalau menikah. Terus saya usul pada orang tua waktu itu. Saya kepingin kuliah, tapi anggap saja saya menikah. Apa yang mau dikasihkan ke saya, kasihkan. Itu mau saya jual, mau buat saya biaya kuliah. Selesai nggak selesai apa kata saya, menikah nggak menikah apa kata saya. Akhirnya orang tua memperbolehkan saya. Akhirnya saya kuliah lah kemarin. Ngambil apa Pak dulu waktu kuliah Pak? Waktu kuliah sastra Inggris. Sastra Inggris. Itu kan nggak orang, tidak ada saudara-saudara saya yang sampai kuliah, bahkan tidak ada yang sampai lulus SD. Mas saya itu SD saja sudah nggak sampai lulus, akhirnya mondok di Probolinggo yang tidak ada sekolahnya. Orang tua saya nggak ada yang sekolah, jadi nggak tahu. Saya tahunya dari pondok itu, mau jurusan apa terserah. Nah, saya memilih sastra Inggris itu sejak SMP kepingin sastra Inggris. Alasannya cuma sederhana sekali. Sejak kelas 3 SMP saya suka bahasa Inggris. Terus saya suka membaca puisi waktu itu. Kalau ada lomba itu di pondok, lomba drama ikut, lomba deklamasi ikut, lomba baca puisi ikut. Terus suka bahasa Inggris. Itu saja cita-cita saya kepingin sastra Inggris pokoknya. Jadi sederhana sekali. Padahal nggak tahu sastra Inggris itu apa. Pokoknya kalau puisi, drama itu sastra. Terus kebetulan saya suka bahasa Inggris, berarti saya sastra Inggris. Sastrawan Inggris bukan? Sesederhana itu. Berarti tahun berapa itu Bapak kuliah? Saya keluar dari pondok 92, jadi tahun 92 saya kuliah di Malang sampai sekarang. Sejak 92. Terus ya terkait yang ini Pak, kemudian terjun di dunia teater gitu, itu mulai kapan Pak? Nah ya sejak kuliah itu. Sebenarnya gini, dulu mbah saya itu punya kelompok ludruk, tapi saya sudah tidak menangi. Jadi kelompok ludruk mbah saya itu sudah sudah berhenti pada saat itu. Tapi ada alat-alat musik gong itu. Saya tanya, ini kok ada gong ini? Oh ceritanya dulu punya ludruk. Terus waktu itu bapak Sambung saya itu punya grup pencak sama grup pertunjukan Dipa. Jadi sejak kecil saya itu suka nonton ludruk. Kalau ada di desa itu ada pergelaran ludruk itu saya mesti nonton. Itu makanya ketika SMP ada rapotan, ada lomba itu sudah mulai ikut di situ. Nah, SMA ikut lomba baca puisi gitu ya Pak? Ya drama juga. Di SMA terjadi dulu ada yang namanya teater ababil. Saya menjadi bagian dari situ. Yang pementasannya hanya pada saat harlah saja. Kalau harlah itu lomba antara SMP, MTS, Alia, SMA itu lomba. Ya sejak itu suka dunia acting. Kan ya biasalah kalau di pesantren kan apa saja kegiatan apa saja itu kan mesti ada itu. Ada lomba pidato, apa kan yang terkait dengan dunia acting, bercerita. Itu kan biasanya kalau di pondok pesantren itu pasti ada gelaran kayak lomba baca puisi, pidato. Itu di menjelang Haflatul Imtihan biasanya. Iya. Gitu ya Pak? Kalau di sana menyebutnya harlah itu, apa memperingati hari lahir. Oh itu ya. Ya imtihan itu. Ya biasanya kan menjelang itu kan mesti ada lomba-lomba macam-macam itu. Nah waktu itu saya itu mesti, walaupun nggak bisa saya ikut. Ada lomba misalnya kayak lomba conversation itu saya ikut. Muhadasah
conversation dalam bahasa Arab. Itu saya ikut walaupun saya tidak bisa bahasa Arab itu. Ikut aja. Kalau mau ikut lomba teater, ya latihan sebisanya lah waktu itu. Sejak itu saya memang suka dunia acting. Begitu saya kuliah ada kelompok teater, sama masuklah di situ. Teater apa itu, Pak? Saya kuliah di Uniga. Waktu itu satu-satunya teater di Uniga itu teater Nisbi. Teater Nisbi. Saya masuk di situ, disitulah saya belajar teater. Memperdalam awalnya di pondok pesantren, terus kemudian memperdalam di UKM itu. Iya, di UKM sampai lulus, sampai sekarang pun masih aktif di situ, masih membina anak-anak. Jadi sekarang juga pembina teater Nisbi. Teater Nisbi Sekarang. Juga dengar kabar karena saya juga teater kopi gitu. Nah, pembina teater kopi juga. Iya, ceritanya begini gitu. Saya sebelum menjadi pembina di teater Nisbi, saya akan dulu oleh teman Pak Irul itu, saya diminta ngajar di Unitri di komunikasi mata kuliah dramaturgi waktu itu. Nah, ada senior kalian itu namanya Kak Anas dan kawan-kawan. Kan waktu itu kan teater kopi belum jadi UKM itu. Diajukan sebagai UKM, langsung Anas dan kawan-kawan itu mengajukan surat pada rektor meminta saya menjadi pembina. Itu langsung di ACC oleh rektor, jadi ada surat keputusan itu saya menjadi pembina teater kopi waktu itu. Jadi duluan jadi pembina secara formal itu duluan teater kopi daripada Nisbi. Kebetulan kan saya waktu itu ngajar bukan dosen tetap, cuma mengampu beberapa mata kuliah saja karena saya masih S1. Jadi diperbolehkan karena saya dianggap profesi, tidak dianggap praktisi. Beberapa tahun kemudian, tahun 2016 akhir itu di Unitri ada kebijakan baru, walaupun bukan dosen tetap itu tidak boleh S1, harus S2. Artinya saya tidak bisa ngajar di situ. Nah, pasca di situ saya di Unika buka prodi komunikasi juga. Nah, saya ditarik di situ juga ngajar. Nah, sejak saat itu saya resmi juga menjadi pembina teater kopi teater Nisbi. Jadi duluan jadi pembina secara legal formal itu duluan teater kopi. Walaupun sebenarnya kalau yang saya ketahui itu lebih tua Nisbi juga kan? Iya. Kalau teater Nisbi itu kan resminya berdiri tahun 90. Yes, 1990. Walaupun sebelumnya sudah ada, makanya ada nama Nisbi itu. Apa tuh Nisbi? Jadi sebelumnya sudah ada kegiatan, ada bentuk latihan, tapi tidak pernah pentas. Mau dibilang tidak ada teaternya ada, mereka latihan. Mau dibilang ada, tapi nggak pernah pentas. Akhirnya begitu diresmikan muncullah gagasan menjadi Nisbi itu, antara ada dan tiada. Kalau bahasa pondok pesantrennya itu wujuduhu kadami. Gitu. Wujuduhu kadami. Terus lanjut Pak, Bapak juga ya kalau masih persoalan aktor sudah mulai sejak di pondok pesantren lah. Yes. Juga menyutradarai gitu Pak. Ya. Jadi sampai sekarang saya kan masih aktif kadang membina pelajar. Kalau ada lomba di pelajar itu saya juga menyutradarai, menulis naskah. Ya berapa kali pernah nyutradarai film juga. Waktu itu belajar sendiri saya, otodidak. Tidak pernah nulis skenario, saya belajar nulis skenario. Saya sutradarai sendiri, saya main sendiri dengan murid-murid saya dulu. Walaupun kacang balau itu hasil akhirnya, tapi disitulah saya dapat pengalaman yang sangat berharga.
sehingga saya bisa bagaimana nulis skenario tahapan-tahapan karena belajar itu otodidak. Ya sampai sekarang itu menyutradarai, kadang menjadi aktor, kadang nulis naskah. Tapi hal yang berkesan dari Bapak menyutradarai itu apa, Pak? Waktu apa, Pak? Sebenarnya setiap menyutradarai itu punya kesan masing-masing. Sutradara itu karena kaitannya dengan direct itu memanage. Maka tidak hanya dituntut punya kemampuan secara kebutuhan estetika atau artistik ya. Karena di situ sutradara yang baik itu harus mampu memanage. Jadi ada sisi manajemen yang perlu diterapkan di situ. Itu direct. Makanya kalau dalam bahasa Inggrisnya sutradara itu direktur ya kalau dalam perusahaan. Jadi sutradara itu sutradara yang baik dia harus mampu mempunyai manajemen yang bagus. Termasuk salah satunya ya baik itu di dalam ranah artistik ya. Kan ini kalau dalam manajemen itu intinya kan 3 tuh. Lo jurusan manajemen apa enggak? Bukan. Teknik kimia, Pak. Nanti manajemen itu kan 3, ada planning, doing, checking, or evaluating. Jadi perencanaan, pelaksanaan, cek atau evaluasi. Nah, itu di organisasi manapun pada dasarnya itu yang diterapkan. Di penyutradara juga begitu. Makanya kalau di film itu ada praproduksi, ada produksi, pasca produksi. Nah, di penyutradaraan itu planningnya seperti apa? Sangat menarik sekali menjadi sutradara itu. Kalau saya karena sejak dulu masih studi ya, yang menghasilkan keilmuan itu justru prosesnya. Sutradara harus meriset. Nah, riset ini yang membuat seseorang menjadi pintar. Apapun hasil akhirnya, karena kita berupaya meriset, mencari. Maka satu kali menyutradara itu keilmuannya sangat banyak yang didapatkan. Menarik, maka jadilah sutradara ya. Gitu. Tapi ngomong-ngomong, Bapak katanya pernah menyutradarai istri TNI atau apa itu? Istri TNI yang banyak itu, Pak. Sampai nyewa tank itu. Oh, itu waktu acara ini. Tahun berapa ya? Waktu itu acara di HUT TNI. Di mana itu, Pak? Di Rampal. Jadi instruksi dari pusat itu disuruh semuanya harus membuat drama kolosal. Temanya tentang Panglima Sudirman. Nah, waktu itu di lapangan Rampal sana, saya yang diminta membuat drama kolosal. Akhirnya saya konsep itu. Saya itu kan diminta hitung-hitungan secara detail itu. Saya hitung betul sama Mas Daus itu juga. Mas Ateng itu juga ada di waktu itu, Mas Daus, Mas Ateng, Mbak Dina sama Mbak siapa satunya ada lagi. Waktu itu saya membayangkan sekitar membutuhkan 750 personil yang, dan itu kan militer semua. Saya ajukan itu. Terus waktu itu saya mengajukan anggaran 150 juta. Jadi karena bayangan saya secara kolosal itu ya, saya juga mengajukan ada truk tentara 4, terus ada kayak jeep milis itu. Saya juga mengajukan helikopter 2, mengajukan tank itu, tank 4. Bayangan saya di Rampal itu, saya minta tidak usah dikasih tahu. Ada yang muncul dari Lavalet, ada yang muncul dari stasiun, ada yang pakai itu dijatuhkan dari helikopter langsung ke pohon. Bayangan saya gitu. Ekspektasi saya sudah begitu besar. Saya minta itu mengajukan bom
apa namanya bom molotov yang Bom molotov. itu 6. Itu nggak di ACC, cuma di ACC 2 itu. Helikopternya juga nggak di ACC. Terus apa tanknya itu nggak di ACC. Jangan mas, lapangan Rampal ini baru diperbaiki, kalau di situ ada tank rusak semua itu. Jadi cuma ada beberapa jeep Willys itu sama truk itu. Nah personilnya 750 tidak di ACC, cuma di ACC 250. Nah 750 personil itu sudah saya menghitungnya itu. Kalau misalnya besoknya main jam 8 pagi, 750 muka itu kalau pakai make up korektif, make up karakter, itu per muka itu sudah saya hitung berapa menit itu. Jadi start make upnya kalau 750 personel itu startnya jam 8 malam. Jam 8 malam. Baru pagi bisa selesai itu. Sudah saya hitung itu. Jadi itu pada saat itu kira-kira pemake upnya saya mengasumsikan 5 orang, jadi satu wajah sekian menit. Itu seandainya di AC 750 itu ya start jam 8 malam baru selesai Pak. Hitung itu. Tapi nggak di ACC, cuma di ACC apa 250 itu. Akhirnya ya sudahlah itu. Nah bom molotovnya itu cuma di ACC 2. Yang satu pun itu tidak bisa meletus itu. Tidak bisa meletus. Yang bertugas itu takutan kan nggak bisa meletus. Cuma satu yang bisa. 2 bangsa 6 itu. Yes, itu sangat menarik. Bayangkan saya itu melatih tentara ya, militer. Jadi kita mau latihan itu waktu itu kan misalnya kita janjinya latihan jam 8 pagi itu. Bagi saya, wah ini kalangan militer mesti disiplin. Saya itu jam 8 kurang 15 sudah sampai di situ. Bayang saya ini sudah mendahului ya. Sampai di situ jam 8 kurang 15. Mereka yang mau latihan itu sudah tiarap bersama senjata-senjatanya di situ. Jadi saya sudah terlambat itu. Jam 8, padahal latihannya mulai jam 8. Jam 8 kurang 15 saya hadir di sana sudah terlambat. Mereka sudah siap di lapangan itu sudah. Menarik. Tapi berhasil itu Pak, 250 ya, personel itu. Berhasil. Jadi pertunjukannya berhasil. Kan ada pasukan Sekutu, pasukan Jepang itu kan ada apa tentara nasional. Ya pendekatannya kan juga dikoreokan. Gimana sampean untuk mengarahkan 250 orang itu biar sesuai dengan apa yang sampean inginkan? Makanya saya melibatkan banyak asisten itu. Jadi kita nanti dikonstruksi seperti ini. Kita bagi-bagi kelompok itu. Nanti targetnya begini, setiap latihan begitu. Kan mereka banyak yang tidak kenal dengan kultur latihan itu ya. Tapi untungnya kalau di militer kan sistem komando. Begitu kata komandannya harus disiplin, harus manut gitu kan, jelas manut itu. Tuh apa? Ya kayak sama Mas Daus, Mas Apeng, Pak Dina, terus yang satu lagi bagi-bagi kelompok, kamu ini. Latihan pertemuan ini targetnya ini, kamu latih ini ya. Oke. Itu jadi durasi berapa menit Pak? Berapa menit waktu itu ya, saya lupa itu. Ada setengah jam? Lebih. Di Wong itu drama kolosal. Menghadirkan tokoh Sudirman yang dipandu itu. Ini lapangan Rampal itu penuh itu. Macam-macam itu. Jadi dalam dunia teater itu yang paling penting aktor ya. Ada salah satu konsep begitu. Teater itu berbicara lewat aktor. Jadi teater itu aktor. Maka ada dulu almarhum Pak Hasyim Ameir yang tokoh teater di Malang, bahkan terkenalnya itu tidak hanya di Malang saja, Jawa Timur, bahkan sampai nasional.
Dia itu kuliahnya ke luar negeri, jurusan teater juga zaman itu. Dia pernah mempunyai statement gini, teater itu aktor, maka ketika teater buang semuanya tinggal aktor dan tubuhnya, itu tunggal. Menarik. Dan salah satu quote-nya itu, berangkat dari yang ada tapi bukan apa adanya. Berangkat dari yang ada tapi bukan apa adanya. Bukan apa adanya. Tapi begini Pak, banyak kan kita hidup di teater berarti kita mementaskan di panggung sebuah adegan atau pertunjukan. Kalau saya kaitkan dengan kehidupan orang-orang teater itu memandang kehidupan itu seperti apa sih? Macam-macam sih. Kalau kita dulu kita mengenal ada teater makro, ada teater mikro. Teater makro, mikro. Ya, teater mikro itu ya teater yang ada panggungnya, pementasan. Teater makro ya kehidupan ini. Kehidupan ini kan acting. Kita ini setiap hari acting. Kenapa? Tidak aslinya saya sekarang acting. Yang paling asli ketika kita tidur aja. Setelah itu kita sudah acting, ada orientasi, ada obsesi, sudah. Semua acting. Bahkan masing-masing profesi ketika menjalankan profesinya itu kan acting. Guru ketika sedang mengajar itu acting, dosen ketika sedang mengajar itu acting. Bahkan pegawai bank yang menjadi resepsionis apa, ketika dia sedang menjalankan profesinya dia sedang acting. Bahkan kenapa saya bilang kita tidak sedang acting saat tidur aja. Kalau tidak sedang tidur, kita sudah ada orientasi nih. Semua orang begitu toh. Misalnya mandi, kita mau kuliah, kamu mau kuliah ini. Mandi. Yang dibayangkan sudah di kelas. Nanti, apalagi kalau cewek, nanti saya pakai kostum apa ya? Kalau cowok biasanya cewek kaca ada. Tapi sudah orientasinya sudah ada ini. Oh nanti saya pakai apa? Oh nanti ini ya. Itu kan acting. Kenapa? Karena sudah hidup di masa yang akan datang. Padahal yang real itu masa sekarang. Ada yang hidup di masa lampau. Contoh misalnya ketika kita sedang galau karena ada peristiwa yang lampau tidak bisa ditinggalkan, kita kan hidup di masa lampau. Acting lagi itu. Berarti hidup ini penuh dengan sandiwara ya? Seperti lagunya Ahmad Albar. Dunia ini panggung sandiwara. Itu seperti lagunya. Ya memang iya sandiwara. Apakah kamu tahu yang sebenarnya seperti apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Kita hanya menjadi aktor sang sutradara. Apakah kita tahu kedepannya nanti seperti apa? Ya tergantung sutradara. Ya. Tidak ada yang tahu. Tapi kan orang teater itu kadang memandang suatu itu lebih realitas daripada kehidupan yang sebenarnya. Katakanlah dia mementaskan sesuatu, itu apa yang menjadi adegan itu adalah sebuah pesan pada penonton. Ya, memang harus itu. Jadi kaitannya dengan pementasan, misalnya penyutradaraan gitu ya, harus mempunyai pesan pada penonton. Nah, pesan yang mau disampaikan pada penonton itu gini, merunutnya dari, kalau bagi saya sutradara itu adalah mengkonstruksi suatu peristiwa. Kalau terkait dengan materi atau tema atau pesan yang mau disampaikan itu peristiwa tematik. Kalau ini terkait dengan seninya, artnya, itu peristiwa artistik. Kalau ini terkait dengan dramanya, maka peristiwa dramatik. Ada peristiwa puisi, ada peristiwa musikal, sampai pada peristiwa estetik, peristiwa teateral. Jadi sutradara mengkonsumsi peristiwa, maka bagaimana terkait dengan pesan-pesan yang mau disampaikan, maka sutradara yang bagus itu bisa mengkonstruksi sampai pengadeganan itu sampai menjadi satu peristiwa. Gini Pak, kalau kita kemudian tarik
tarik ulur awal munculnya teater itu seperti apa sih? Ya kalau secara menurut peradaban itu mulai dari zaman purba. Zaman purba. Setelah itu klasik, modern, postmodern, itulah perjalanan modern. Jadi kalau bagi saya, ketika ada teater makro bahwa kehidupan ini adalah teater. Berarti sejak manusia lahir. Ada pertunjukan. Makanya kalau secara definitif teater itu secara pemaknaan kan berangkat dari gedung pertunjukan. Simplis gitu kan. Tapi lama kelamaan banyak perluasan makna, perluasan definisi. Artinya semua yang dipertunjukkan itu teater. Ya, kalau bagi saya kehidupan ini sangat teatrikal sekali. Ya. Kalau terkait dengan estetika yang berbicara tentang keindahan, bahwa kehidupan ini sangat indah. Kan kalau saya, Bapak tahu Ahmad Nurmantio yang menjadi aktor Wiji Tukul. Iya. Nah, itu kan menjelaskan bahwa teater ini tidak akan menghasilkan suatu karya, suatu pementasan dan memberikan pesan pada penonton jika tidak melakukan sebuah pertunjukan. Itu benar demikian atau tidak, Bapak? Kalau saya menyikapinya dari satu peristiwa itu yang dapat kita maknai. Terserah misalnya kita mengajar dalam bentuk satu pertunjukan. Ya, karena teater itu pertunjukan kalau dia ada pendapat itu ya. Tapi bagaimana ada peristiwa ini? Setiap peristiwa maka ada pemaknaannya sendiri. Seperti sekarang ini. Seperti kita saat ini. Ada peristiwa dialektika, ada peristiwa dialogis. Kalau mau ditarik satu pemaknaan dari satu sudut pandang tertentu, ini sudah bisa memunculkan pesan, bisa memunculkan makna. Jadi kalau bagi saya yang utama itu adalah peristiwanya. Ini apakah bukan teater? Tunggu dulu. Peristiwa sekarang ini, kalau kita lihat dari sudut pandang teater, maka ini juga teater. Nah, gitu kan. Penontonnya di sini. Ya, bahkan sekarang ada konvensi teater tanpa penonton juga ada. Apalagi sekarang sudah lagi booming pada peradaban teater digital, teater virtual. Ketika ngomong teater digital, siapa penontonnya? Penontonnya kamera itu. Penonton yang asli nanti orangnya adalah nonton hasil rekaman. Betul. Begitu. Kita tarik ulur lagi, Pak. Apa sih itu kan ada teater itu muncul dari barat dan juga ada teater itu juga muncul dari timur. Hal mendasar yang membedakan dari keduanya itu apa, Pak? Oke. Barat timur secara teoretik memang muncul dari barat. Kenapa? Karena peradaban keilmuan, kultur menulis itu muncul dari barat. Tapi ketika kita mereview tadi bahwa kalau kita memaknai sejak teater itu ada, sejak kehidupan ini ada, maka sejak kehidupan ini ada, entah di barat, entah di timur, itu mesti ada kemunculan peristiwa teater yang diangkat di situ. Cuman ada perbedaan-perbedaannya secara kultural, itu yang membedakan. Kalau di barat karena iklim keilmuan, peradaban keilmuannya sudah lebih maju, maka di situ banyak filsafat yang berangkat dari filsafat pemikiran. Secara kultural seperti itu. Yang diacu biasanya descartes itu. Begitu ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Sementara di timur yang lekat dengan sisi spiritualitas, itu filsafatnya yang saya pahami itu adalah filsafat laku. Laku itu ini, kamu tahu nggak
pernah mendengar kata orang ngelakoni atau orang tirakat? Oke, itu kan laku, tindakan. Sampai kalau di timur, misalnya di negara kita, sampai ada aliran-aliran thariqah, itu laku. Jadi filsafatnya filsafat laku. Kalau misalnya di Jawa ini, khususnya di Jawa ya, ketika di Barat betul aku berpikir maka aku ada. Filsafat laku yang di Jawa itu gunungnya ilmu itu ono ing laku. Jadi yang dianggap gunung sampai ilmu itu ketika sudah tercermin dalam satu tindakan. Ilmu kuwi laku ini nganti laku. Keilmuan itu cerminannya sampai pada satu tindakan. Jadi bagi timur kalau belum tercermin dalam tindakan itu belum dianggap keilmuan. Nah ini menariknya di sini. Nah risetnya kalau di Barat karena filsafat pemikiran, karena peradabannya situ peradaban keilmiahan, maka risetnya di dunia. Nah sementara dalam konteks keilmiahan ini yang belum ditemukan secara ilmiah itu dianggap tidak ada. Padahal karena belum diriset saja atau sudah dianggap tidak ada, maka dianggap mitos. Sementara timur itu filsafat laku, risetnya riset spiritual. Risetnya spiritual. Kalau di Barat esensi mendalui eksistensi. Jadi ketika tak ada eksistensinya baru mereka esensinya seperti ini, eksistensi mendalui esensi. Tapi kalau filsafat timur esensi mendalui eksistensi. Jadi sebelum ada eksistensi sudah ada prediksi ini. Sampai terjadi ketika di kultur kita para orang tua misalnya kalau mau bepergian yang hati-hati biar selamat. Esensi dulu ini sudah esensi. Ketika ada tanda ada apa ya? Ini tanda. Makanya dianggap mitos padahal mereka leluhur kita itu sudah melalui proses riset. Contoh misalnya kita menggunakan kata leluhur. Leluhur itu tidak hanya kita maknai sebagai sosok yang tua saja, tapi leluhur itu dari kata luhur. Luhur, satu keluhuran. Nah, ketika ngomong keluhuran berarti secara keilmuan mereka juga paham. Tidak mungkin ada dikotomi ada diksi luhur, keluhuran. Ketika orang yang tua itu kita membuat terminologi satu dengan mengambil dari kata dasar luhur sehingga menjadi leluhur. Nggak mungkin ini kalau tidak berilmu, tidak berpengetahuan. Nah, ketika ngomong berpengetahuan tidak mungkin kalau tidak riset. Nah, cuman risetnya kan bukan riset ilmiah, tapi yang metodenya kuantitatif, kualitatif ini kan nggak begitu. Tapi risetnya riset spiritual. Jadi leluhur kita sudah meriset itu. Memprediksikan sesuatu yang mungkin terjadi. Karena itu by research. Kalau nggak by research nggak mungkin bisa memprediksikan. Nah ini bisa dianalisa secara semiotis juga bisa. Secara ilmiah pun bisa kalau mau ini. Secara semiotik kan ada di ini. Bahkan secara fenomenologis juga bisa. Pak, saya sempat berpikir begini. Apakah teater dari timur itu yang lebih fokus pada teater laku itu juga masuk pada wayang dan segala macam? Salah satunya itu kalau saya pernah membaca suatu buku perjalanan teater dunia, bahkan sejak zaman purba ketika di barat belum muncul sutradara, di timur sudah ada. Wayang, dalang itu sudah sekaligus merangkap sebagai sutradara. Nah kalau dari sini, lihat dari sini, mana yang lebih beradab? Di timur juga beradab dong. Di barat itu perjalanan teater sejak zaman purba, zaman klasik belum muncul sutradara. Di timur sudah ada sutradara, itu pertunjukan wayang, dalang itu sudah merangkap sekaligus sutradara. Berarti termasuk ya karena di Indonesia, hanya di Indonesia saja yang ada pertunjukan wayang itu. Mungkin di negara lain juga ada. Juga ada. Ya. Tapi beda ya, Pak. Cuman konstruksinya saja berbeda.
Wayang itu mempunyai falsafah yang sangat tinggi. Wayang, makanya belakangan nggak boleh membuat sesuatu menyerupai manusia. Apa malu wayang itu menyerupai manusia? Mana ada bentuk wayang yang menyerupai manusia? Nggak ada yang menyerupai manusia. Tapi sangat kental ketika wayang itu atas nama Semar, berarti dia penyabar dan segala macamnya gitu. Semuanya saya tidak banyak paham tentang wayang. Cuman yang jelas mempunyai filosofi yang sangat tinggi. Kenapa? Namanya sudah wayang, kalau dalam keyakinan kita ini secara hakikat kita ini wayang. Ketika kita menerjemahkan dalam suatu kehidupan, ya kita ini wayang. Wayang itu kan bisa terlihat wayangnya itu kan, ayang-ayangnya itu, bayangannya itu kan, ketika ada cahaya kan. Nah kita dalam kehidupan ini bayangannya siapa? Bayangan siapa? Karena kita ada cahaya. Kehidupan manusia semua dalam kehidupan termasuk makhluk yang kasat mata ini bayangan siapa? Maka sangat dalam sekali kalau mau ditelusuri. Iya. Pak, pandemi ini sudah lebih kayaknya 2 tahun ya, Pak. Pandemi. Gimana Pak dunia keteateran ketika menghadapi pandemi? Kan dari awal kan perlu ada suatu pertunjukan, perlu ada suatu pertemuan. Ketika dilanda dengan pandemi ini gimana? Oke, banyak yang beralih pada karena memang peradabannya media ya. Sebenarnya tidak ada pandemi ini karena peradabannya media. Semua orang lebih pada virtual, digital. Kalau sudah peradaban walaupun tidak ada pandemi, maka secara otomatis harus ke sana. Maka tidak perlu dirisaukan. Tapi banyak orang-orang itu masih kaget. Ketika ini sudah peradaban media, orang lebih dekat dengan virtual, secara otomatis berkaryanya virtualism. Bahkan sekarang sudah ada loh dramaturgi media sudah ada sekarang. Jadi nggak perlu dirisaukan sebenarnya kalau kita mau berkarya, cuma banyak pelaku teater itu yang masih kaget dengan situasi seperti ini karena mereka yang membedakan dengan teater dan tidak teater terus apa kalau kita berani pada virtual, apa dengan bedanya dengan film dan begitu. Tapi kalau sudah peradaban, siapa yang bisa menghindari? Wong ini peradaban itu kan yang saya pahami kan satu capaian keilmuan dan pengetahuan peradaban. Maka perubahan peradaban itu langsung berpengaruh pada perubahan budaya. Baru setelah perubahan budaya ini berpengaruh pada perubahan sosial. Entah itu sosial politik, sosial kemasyarakatan, sosial ekonomi, sosial keagamaan. Secara otomatis itu berpengaruh kalau peradabannya berubah. Artinya para pegiat teater budayawan itu sudah menyiapkan jika kemudian kita perlu mengikuti zaman, mengikuti peradaban dan segala macam. Apalagi di era disrupsi seperti ini, tidak mungkin yang berbeda. Ya. Pak, pesan Bapak untuk para pelaku pegiat teater dan budayawan mungkin yang ingin disampaikan Bapak. Ini sudah closing statement. Mungkin mengalir. Ini sudah menjadi closing statement apa belum? Iya. Oke, kalau sudah menjadi closing statement, ada dua hal yang bisa kita kaitkan. Saya berangkat dari falsafah Jawa. Falsafah Jawa. Ada falsafah Jawa itu begini. Kalau bahasa Jawanya gini, aku saiki nang kene ngene gak apa-apa. Kalau bahasa Indonesianya, saya sekarang di sini begini tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu falsafah Jawa. Cuman ketika untuk melangsungkan kehidupan ini, kata terakhir saya ganti. Iya. Jadi kalau misalnya yang tadi ya, saya sekarang di sini begini tidak apa-apa. Kata terakhir saya ganti. Saya sekarang di sini begini sudah melakukan kebaikan apa? Oke. Terus satu lagi yang ada kaitannya dengan ini terkait dengan peradaban yang sekarang.
ada lampau, ada sekarang, ada akan datang. Lampau itu tidak ada, akan datang itu tidak ada. Yang ada adalah sekarang. Hari ini. Yang ada adalah sekarang. Maka lakukanlah sekarangmu sekarang juga. Sekarang juga. Jadi supaya kita otentisitas kehidupan di masa kekinian itu biar lebih otentik, memang hidup di masa sekarang. Jangan hidup di masa lampau, jangan hidup di masa yang akan datang. Karena itu kita hidup di ruang yang tidak ada. Biasanya orang yang mudah stres karena hidup di ruang yang tidak ada. Hidup di masa lampau, hidup di masa yang akan datang, tidak hidup di sekarang. Boleh misalnya masa lampau itu sebagai orientasi untuk penyemangat. Yang akan datang itu cita-cita, itu boleh, tapi lakukanlah sekarang juga. Apapun yang bisa dilakukan hari ini lakukan, jangan menunda. Iya, karena kita hidup ini gini ya. Ketika berisi sepersekian sekon detik itu sudah menjadi lampau. Kalau sudah menjadi lampau, ini sudah tidak bisa diulang. Maka takdir kita di situ. Tidak bisa diulang dan kemudian menjadi kenangan. Iya, disitulah menjadi takdirnya di situ nih, Bang. Kalau kita misalnya diam tidak makan sepersekian sekon detik, maka kita sudah ditakdirkan tidak makan. Atau kita diam tidak belajar, maka bergeser sepersekian sekon detik, waktu itu sudah tidak bisa diulang. Maka kita ditakdirkan tidak belajar tadi itu sudah menjadi takdir sudah. Kalau sudah tidak bisa diulang, makanya kita harus memanfaatkan itu. Sehingga kata terakhir tadi falsafah Jawa itu saya ganti. Saya sekarang di sini begini sudah melakukan kebaikan apa. Nah, kesadaran untuk melakukan kebaikan inilah yang membuat setiap saat selalu mampu bermakna. Kalau kita punya kesadaran di situ, maka diam kita bermakna, ngobrol kita bermakna, ngopi kita bermakna, tidur kita bermakna. Nah, kalau sudah mampu memaknai itu, maka disitulah tidak ada yang namanya sia-sia. Kalau tidak ada kesadaran saya sekarang di sini begini sudah melakukan kebaikan apa, maka setiap saat penuh kesia-siaan. Jangan-jangan yang kita lakukan itu adalah sia-sia kalau tidak mampu memaknai. Nah, makna itu tidak muncul tanpa relasionalitas dengan kita. Tak satu pun yang bermakna di dunia ini kalau kita tidak mau memberi makna atau tidak mampu memberi makna. Maka pemberian makna itu sangat subjektif sekali. Begitu. Siap, terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Yang saya dapat ambil dari Bapak bagaimana kita memaknai kehidupan itu ya santai-santai saja. Jangan dibuat tegang, jangan dibuat kaku. Jalani apa yang bisa dilakukan hari ini, ya lakukan saja. Relax saja. Kenapa? Kita harus memberi makna karena ada yang maha pemberi makna. Maha pemberi makna. Kalau kita berencana, ada yang maha berencana ini. Kita hanya mengikuti arusnya saja. Kok kita sok berencana padahal ada yang maha berencana. Kata yang maha kuasa, yang merencanakan itu aku. Oh, kamu ikut-ikutan. Iya. Sudah, jangan sok berencana, lakukanlah apa yang ada yang kamu hadapi itu. Lakukanlah apa yang kamu hadapi. Ini ada quote-nya nih, saya pernah baca satu buku ini, kalau di keyakinan kita. Jadi kata Allah gimana? Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ kau berhadapan dengan wajah. Terus kalau kita tanya, wajahmu yang mana? Wajahku adalah realita yang kamu hadapi. Cukup luar biasa sekali ternyata. Terima kasih banyak Pak. Hampir teater itu memang keren ya. Hampir 1 jam saya mendapatkan ilmu banyak dari Pak Sindu. Selebihnya saya sampaikan pada teman-teman di sana. Tapi yang penting sekali lagi, apa yang kita bicarakan di sini kita tidak simpulkan semerta-merta, tapi yang dapat menyimpulkan adalah teman-teman di luar sana. So, jangan lupa stay di channel ini, subscribe, like, comment, and share podcast Jagongan. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Kita berjumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.